Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Munalin Syarif, NIM 2200018356. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek MBTI kami yang mana membuat sebuah website, yaitu adalah website Rebil atau rental mobil. Rebil adalah website penyewaan mobil berbasis web yang dibuat untuk membantu mitra paklamat untuk mempermudah proses rental mobil, di mana website ini menyediakan fitur yaitu pertama, informasi kendaraan secara real time, pemesanan dan pembayaran online, riwayat transaksi, dan terakhir dashboard admin untuk mengelola data pengguna dan data mobil serta validasi pembayaran. Tujuan utama dari website ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kenyamanan pelanggan dan pemilik usaha agar dapat bersaing di era digital. Kemudian untuk gambaran desainnya itu yang pertama di sini ada flowchart alur sistem rental mobil. Yang pertama, pengguna masuk ke website rental mobil, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian pengguna masuk ke halaman login. Kemudian di sini ada pilihan apakah sudah punya akun, dimana jika sudah punya akun, maka pengguna akan melakukan login. Jika belum punya, maka sistem meminta pengguna melakukan register. Kemudian lanjut ke pengguna melakukan registrasi, kemudian pengguna melakukan login. Setelah login, maka sistem menampilkan halaman dashboard. Kemudian pengguna masuk ke menu sewa mobil. Kemudian sistem akan menampilkan informasi mobil yang tersedia. Selanjutnya, pengguna memilih mobil yang ingin disewa. Kemudian pengguna melakukan input durasi sewa dan alamat, serta selanjutnya sistem menampilkan pop-up pembayaran. Kemudian dilanjutkan pengguna melakukan pembayaran dan upload bukti bayar. Kemudian sistem akan menuju ke admin yang dimana admin memvalidasi data penyewaan. Kemudian sistem konfirmasi status penyewaan, di mana admin memvalidasi apakah bukti pembayaran itu valid atau tidak. Jika tidak, maka pengguna akan melakukan ulang bukti upload pembayaran. Jika sama admin divalidasi, maka pengguna dapat mengambil mobil. Kemudian di sini ada use case diagram yang dimana aktornya ada penyewa dan admin, dimana penyewa dapat melakukan register, kemudian login. Kemudian penyewa dapat lihat profil user, penyewa dapat melihat mobil, kemudian penyewa dapat pesan mobil, include validasi data pengguna, serta include hitung tarif penyewaan. Kemudian penyewa dapat melakukan pembayaran dan include transfer, serta include upload bukti pembayaran dan approve by penyewaan. Kemudian penyewa dapat mobil siap diambil setelah di-approve oleh admin. Kemudian si admin dapat melakukan login, admin dapat kelola data mobil, dan admin dapat melakukan verifikasi data pengguna, yang dimana jika penyewa setelah melakukan pesan mobil. Kemudian admin dapat melakukan kelola data pengguna, kemudian admin dapat memvalidasi penyewaan, kemudian admin dapat melakukan validasi bukti pembayaran, yang dimana setelah penyewa memilih mobil dan upload bukti pembayaran, si admin dapat memvalidasi apakah bukti ini valid atau tidak. Kemudian ada activity diagram yang dimana penyewa membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman login. Kemudian di sini ada pemilihan dimana jika user belum punya akun maka melakukan register, setelah login. Jika penyewa sudah punya akun maka langsung login. Dan di sini sistem juga memvalidasi apakah akun tersebut itu valid punya user atau bukan. Jika iya, maka langsung tampil ke dashboard. Kemudian pilih menu kemudian penyewa pilih menu, terus penyewa memilih sewa mobil, maka sistem akan tampil menu sewa mobil. Kemudian sistem memberikan ke penyewa itu penyewa pilih mobil, kemudian sistem menampilkan tampil form sewa mobil. Selanjutnya penyewa melakukan input alamat dan pilih durasi sewa.
kemudian lakukan pembayaran sesuai dengan nomor rekening, kemudian penyewa upload bukti bayar. Kemudian saya kembali langsung ke admin, di mana admin memproses pembayaran, yang mana admin memvalidasi pembayaran. Jika valid maka approve penyewaan, jika tidak maka kembali ke penyewa untuk upload ulang bukti bayar. Jika sudah divalidasi oleh admin, maka si admin melakukan konfirmasi status penyewaan, kemudian kembali ke penyewa mobil siap untuk diambil. Kemudian di sini ada IRD atau skema basis data sistem rental mobil, yang dimana merupakan skema basis data rental mobil yang terdiri dari 5 entitas utama, yaitu pengguna, mobil, admin, penyewa, dan atribut transaksi. Entitas pengguna menyimpan data seperti email, nama username, nomor HP, dan alamat, yang kemudian terhubung dengan entitas penyewaan. Melalui relasi melakukan, menunjukkan bahwa satu pengguna bisa melakukan banyak penyewaan. Kemudian penyewaan berisi informasi seperti ID sewa, tanggal sewa, dan durasi sewa, serta atribut tambahan seperti total harga dan dapat bukti bayar yang terkait dengan transaksi penyewa. Penyewa juga melakukan relasi memilih terhadap entitas mobil yang menyimpan data kendaraan seperti plat nomor, nama mobil, harga sewa, tipe, kapasitas, dan bahan bakar. Sementara itu, entitas admin berrelasi dengan mobil melalui mengelola maksudnya berrelasi dengan data yang memperlihatkan bahwa admin bertugas mencatat atau mengelola data mobil. Relasi-relasi ini membentuk struktur database yang mendukung proses bisnis utama dalam sistem rental mobil, seperti pemilihan mobil, pencatatan transaksi, serta validasi dan pengelolaan oleh admin. Kemudian di sini ada IRD di sistem rental mobil, yang dimana ada dalam IRD ini ada entitas pengguna, ada mobil, ada admin, dan transaksi, serta penyewaan, di mana pengguna dapat memilih mobil, kemudian si admin dapat mengelola mobil, kemudian admin melakukan penyewaan, maksudnya pengguna melakukan transaksi maka muncul entitas penyewaan, di mana yang mana admin dapat memvalidasi setelah pengguna melakukan transaksi. Kemudian di sini ada prototipe sistem rental mobil, yang dimana di sini ada beberapa fitur sesuai penjelasan di atas, namun ada sedikit perubahan saat sudah di deploy atau diimplementasikan ke dalam codingan. Kita menuju ke Figma saja. Di sini tampilan halaman utama Figma, ada menu home, layas, saya mobil, login, dan daftar. Klik daftar maka muncul web daftar, langsung masuk ke bagian menu sewa mobil. Kita klik menu sewa mobil, maka muncul lihat daftar mobil yang tersedia dalam website ini. Klik sewa, maka membuka platform sewa mobil. Lanjut, di sini ada upload bukti pembayaran. Kemudian untuk fitur lainnya yaitu ada profil, yang mana dapat edit nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor handphone. Serta ada fitur transaksi, di mana di sini adalah menyimpan semua transaksi yang dilakukan oleh penyewa.
dengan logout. Kemudian di sini ada Figma untuk admin, yang mana di sini ada beberapa perubahan, yaitu pertama di dalam dashboard ini, yang mana di sini menampilkan mobil aktif, pendapatan, pengeluaran, serta edit profil. Kalau yang diimplementasikan itu dalam dashboardnya ini cuma muncul selamat datang dan edit profil. Kemudian di sini ada daftar mobil, sama dimana admin dapat melakukan tambah mobil, delete juga bisa, update juga bisa. Ini transaksi, yang mana disinilah admin memvalidasi upload bukti bayar yang dilakukan oleh user. Namun di dalam Figma ini terlalu detail, yang implementasi yang lebih sederhana. Kemudian untuk gambaran teknologi yang dilakukan untuk construction, itu dalam website ini adalah backend menggunakan PHP versi 8 ke atas, serta frameworknya menggunakan Laravel. Kemudian frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript serta Tailwind CSS. Untuk database menggunakan MySQL, yaitu dimana MySQL untuk menyimpan data pengguna, mobil, penyewaan, dan transaksi. Kemudian untuk desain dan prototyping menggunakan Figma. Untuk tools pendukung itu ada GitHub sendiri. Sini untuk project keseluruhan ada di sini semua. Kemudian ada Composer dan npm. Kemudian ada VS Code serta VPS Alibaba untuk deployment project. Untuk gambaran pengujian dilakukan itu menggunakan pengujian fungsional, yang dimana memastikan semua fitur-fitur yang ada di website telah terjalan sesuai dengan keinginan atau tujuan. Kemudian untuk pengujian non fungsional, yaitu fokusnya pada aspek usability, keamanan, dan performa, dan ketersediaan. Contohnya, website mudah diakses di perangkat desktop mobile, respon halaman cepat, hanya menggunakan verifikasi yang dapat memesan mobil, data pengguna terlindungi, dan menggunakan evaluasi menggunakan Fiskas framework juga, yaitu ada performance, information, economics, control and security, efficiency, service. Dimana metode Fiskas framework ini juga untuk melakukan evaluasi setelah deployment, dimana langkah evaluasi yang dilakukan adalah tim menyebarkan kuesioner online menggunakan Google Form kepada pengguna uji coba dan mitra untuk menilai pengalaman pengguna, dimana kuesioner ini adalah untuk memeriksa langsung apakah validasi data mobil yang terkait sesuai, fungsi pemesanan, upload bukti pembayaran dan website sesuai, respons dan stabilitas website di server VPS apakah sesuai, serta melakukan presentasi dan demo sistem kepada mitra sebagai serah terima proyek. Untuk kesimpulan akhirnya itu saya tampilkan hasil deploymentnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk hasil dari pengerjaan tim kami. Saya login sebagai admin. Nah, yang saya bilang tadi ada perubahan di bagian implementasi dengan Figma, yang mana dashboard hanya memunculkan ini. Ada landing page juga untuk menuju ke menu seperti penyewa. Kemudian ada data mobil, yang dimana sini juga ada penambahan seperti cari mobil dan pilihan tahun,
bisa tambah mobil, dan di sini juga dapat edit, berarti bisa update isi mobil, gambar mobil, tapi bisa delete. Oke, di sini ada riwayat transaksi, yang mana di sini daftar pemesanan mobil dilakukan oleh penyewa, yang mana jika admin belum melakukan validasi maka statusnya pending. Kemudian jika admin menolak maka menampilkan status rejected. Kemudian untuk disetujui maka approve untuk statusnya. Kita coba kita lakukan approve saja. Nah, maka statusnya berubah. Kemudian untuk di sini ada tambahan fitur, yang mana di sini admin dapat mengelola si user, di mana dapat edit, yaitu bisa mengganti nama lengkap, email, password, dan setelah mengubah peran bisa menjadi admin ataupun customer. Untuk kesimpulan dari keseluruhan keberhasilan project, yaitu dapat memecahkan masalah nyata, yang mana membantu mitra paklamat yang sebenarnya masih menggunakan sistem manual. Kemudian membangun sistem berbasis web yang dapat diakses secara real time, sehingga pelanggan dapat melihat daftar mobil, memesan, dan membayar secara online dengan cepat dan mudah. Kemudian implementasi teknologi yang tepat, menggunakan Laravel untuk backend, Tailwind CSS, dan JavaScript untuk frontend. Untuk database mengenai MySQL setelah hosting di VPS Alibaba Cloud agar website stabil dan scalable. Kemudian desain sistem dan data terstruktur, yang dimana dibuat dengan flowchart, use case diagram, activity diagram, ERD, dan skema base data untuk mendukung kebutuhan fungsional dan kemudian maintenance. Kemudian pengujian komprehensif, di mana dilakukan sebelum dan sesudah deployment menggunakan aplikasi framework, dan hasil rata-rata skor penghuni di atas 4 dari 5. Kemudian melibatkan penghuni dan mitra, yang aktif dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga evaluasi. Kemudian memberikan dampak nyata, website lebih efisien, memudahkan pelanggan, mengurangi risiko kesalahan data, dan membantu usaha mobil lebih modern dan profesional. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.